بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا يا كريم قال المصنف سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين باب adab dukhulil khala. Inilah bab adab-adabnya masuk jamban, masuk WC. Al khala itu WC atau jamban. Fa idza qasadta, maka apabila qasadta berniat kamu atau menuju kamu, bermaksud kamu baital ma'i akan rumah air yakni jeding, li qada'il hajah untuk qadil hajah, untuk nekani hajat. Faqaddim fid dukhul, maka dahulukan fid dukhul di dalam masuk, rijlakal yusra akan kaki kamu yang kiri, akan kakimu yang kiri. Jadi kalau mau masuk jamban, mau masuk WC, itu kaki kiri dulu. Wa fil khuruj, dan di dalam keluar, rijlakal yumna, akan kakimu yang kanan. Kalau keluar kaki yang kanan, kebalikannya masjid. Jadi dalam Islam itu masuk WC saja sudah ada peraturannya, sudah ada adabnya, sudah ada tata keramanya. Luar biasa Islam itu. Tidak ada agama seperti Islam itu, tidak ada. Cari kemana saja nggak akan dapat. Wala tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala wasmu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wala tastashib, dan jangan bersama kamu syai'an akan sesuatu alaihi ismullah, yang yaitu atas syai', adapun nama Allah Ta'ala, wasmu rasuli, dan nama rasulnya Allah. Jadi kalau mau masuk WC jangan bawa Al-Quran, jangan bawa kitab, jangan bawa tulisan-tulisan yang ada asma-asma Allah atau nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang kita muliakan itu jangan bawa ke WC. Wala tadkhul hasirar ra'si, dan jangan masuk kamu, artinya ke jamban, hasirar ra'si, hale terbuka kepalamu, hale telanjang kepala, ya. Kalau mau masuk WC jangan begini, jangan pakai handuk, kalau saya masuk WC nggak pakai apa-apa, tangan saya tak begini kan, saya tutupkan. Itu juga anjuran daripada ulama. Jadi begini. Kenapa? Ya. Karena di situ ada catatan kaki, li'anna kashfahu yansha'u anhu al-faraq min al-jinn wan nisyan wa uluqur raih bisy'ar. Jadi sunnah menutupi kepala ketika mau masuk jamban, karena kalau tidak ditutupi gampang diketuk setan katanya. Setan itu kan senangnya di WC itu. Tempatnya di pintu-pintu WC. Kalau masuk WC, masuk jamban nggak pakai peci, nggak ditutupi kepalanya. Coba awak lihat kalau saya masuk WC, kalau pas tidak pakai peci, pasti saya begini. Insya Allah, pasti. Saya begini, karena takut diketuk. Kalau ketuk itu karena jadi pelupa nanti. Jadi lupa, begini. Kalau sudah masuk, tidak apa-apa. Kalau kiai-kiai itu, apalagi kiai-kiai salaf, itu pasti pakai peci kalau ke jamban itu. Kalau minimal pas masuk. Kemudian itu akan bau WC itu gampang lekat di kepala. Ini luar biasa, kepala kita ini sensitif. Sensitif artinya kita lewat misalkan di asap yang mengepul itu, asap di kandangnya Pak Juri misalkan di sini ada, atau Pak Zahrawi itu ada lagi bakar celatong itu, tahu celatong kan? Bakar kotoran sapi, awak lewat di depannya, awak pakai baju, tak pakai peci, yang paling lekat bau itu di kepala, iya, di rambut itu. Luar biasa, ternyata ini punya daya tangkap yang luar biasa.
Kalau masuk WC enggak pakai ini, gampang bau kepalanya itu. Waqul, dan bacalah inda dukhul, ketika masuk bacalah akan lafaz bismillah. A'udzu billahi minar rijsin najisi al-khabithil mukhbithi asyaitonir rajim. Ini doa kalau mau masuk. Ini sigat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ada sigat lain yang seperti di azkar itu. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ini sebelum masuk ya. Inda dukhul ay inda iradatid dukhul, ketika mau masuk. Jadi waqul inda dukhul, ketika mau masuk. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi sebelum masuk, kalau udah masuk enggak boleh kita sebut-sebut nama Tuhan di situ. A'udzubillah, aku berlindung billah kepada Allah, minar rijsi, dari najis, an-najis yang najis. Al-khabithi, najis yang najis. Ya, yang an-najisi yang menajiskan. Al-khabithi, al-mukhbithi, yang jelek, yang menjelekkan. Asyaitonir rajim, syaitan ar-rajim, yang dirajam, yang durjana. Jadi mohon perlindungan kepada Allah, atau berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari najis yang menajiskan, yaitu syaitan, atau perkara yang jelek yang menjelekkan, itu syaitan. Kalau kotoran biasa itu misalkan, atau tai kambing, tai manusia, itu kan najis, cuman najis tapi tidak berbahaya. Artinya tidak berbahaya kalau kita tidak bawa ibadah. Tapi kalau syaitan, dia sudah dihukumi najis dalam syariat, masih juga bikin orang lain najis. Dia sudah jelek, bikin orang lain jelek. Bagi yang mau, na'udzubillah. Kalau tidak mau, enggak. Wa indal khuruj, dan ketika keluar, kalau mau keluar, ketika keluar ini, wa indal khuruj, artinya di sini inda khuruj, ketika sudah keluar. Itu bukan ingin kalau itu ya. Ketika sudah keluar. Kita sudah keluar WC, baca ini. Ghufranaka, ampunanmu. Yani itu bisa dijadikan maf'ul daripada amil yang mudmar. Nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka ghufranak, aku minta ampunanmu. Alhamdulillah, adapun segala puji yaitu bagi Allah, alladzi adhaba, yang membuang, Allah, anni, dariku, atau yang menghilangkan, membuang, ma, akan perkara, yu'di, yang mengganggu, mani, kepadaku. Apa yang mengganggu itu? Ya isi perut ini kan kalau sudah jadi kotoran ini mengganggu kan. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan menyisakan Allah alayya, atas aku, ma, akan perkara, yanfa'uni, yang bermanfaat, mani, kepadaku. Apa yang disisakan Allah dalam badan kita? Ya intisari atau sari-sari makanan itu. Sari makanan itu kan kalau kita makan satu piring, itu masuk ke dalam perut kita. Itu ada yang jadi sperma, ada yang jadi keringat, ada yang jadi darah, ada yang jadi air kehidupan badan kita ini, ada yang jadi kotoran. Yang kotoran ini yang dibuang dan harus dibuang. Kita bersyukur kepada Allah karena benda-benda itu yang tidak kita perlukan itu lancar terbuang. Itu nikmat yang luar biasa. Coba kita bayangkan, orang kadang-kadang mau mengeluarkan kotorannya saja bayar jutaan rupiah itu kalau sudah sakit itu. Astagfirullahaladzim. Nasallallahu alaihi. Jadi kita bisa ke WC lancar, makan masih enak. Allah, ini nikmat luar biasa. Kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an tu'idda an-nabla qabla qada'il hajah. Nah, ini dulu, ini zaman dulu. Sekarang tidak begitu dilakukan. Wa yanbaghi, dan harus, an tu'idda, harus menyiapkan kamu. An-nabla, akan batu, qabla qada'il hajah, sebelum qada'il hajah. Dulu itu belum ada WC, belum ada ini, sulit masih.
Sekarang sudah tidak ada itu yang pakai seperti itu. Kata guru saya itu, yang masih pakai istinja bil hajar itu di daerah Maroko katanya. Di daerah Maroko itu ada sebagian hotel yang sudah berbintang, itu istilahnya ada hotel syar'i lah istilahnya. Di situ itu ada di apa namanya? Disediakan di dalam kakus itu di dalam jedingnya ada batu. Jadi untuk istinja bil hajar dulu baru dengan air. Ini sunnah. Tapi hukumnya tetap ada. Kalau mau enggak apa-apa. Wa alla tastanjia, dan harus tak istinja kamu bil ma'i dengan air fi maudhi'i qada'il hajah, di tempat qadil hajah. Itu dulu juga, karena tempat air itu tidak sama dengan tempat qadil hajah dulu itu. Kalau yang banyak ya, dulu itu kan ada bikin lubang di pagar itu, di luar pagar kita bikin lubang, itu cuman untuk qadil hajah. Nanti istinjanya, ceboknya di tempat lain. Zaman dulu itu. Kalau sekarang kan salurannya sudah bagus. Dulu ini kan saluran-saluran ini sudah sekian puluh tahun ada pemikiran baru pakai saluran, pakai begini. Kalau dulu nggak seperti sekarang. Dulu saya masih kecil, ada sebagian pondok-pondok pesantren itu yang WC-nya kurang masih. Jadi kalau qadil haja itu ke sungai. Ada yang ke kebun-kebun itu. Ada yang ke kebun-kebun. Wa antas tabri'a minal baul, dan berusaha bersih atau berusaha lepas kamu minal baul, dari kencing, bit tanahnuh, dengan tanahnuh ini begini. Apa namanya? Bukan batuk. Daham. Tahu apa itu, Bi, namanya, Bi? Ya itu. Kalau bahasa Maduranya ateram. Jadi kalau awak itu kencing, untuk supaya air kencing itu betul-betul bersih dari dakar kita begitu kan? Kan itu, mohon maaf, dakar itu begini kan. Jadi mengeluarkan semua. Nah, wan natri itu, dan mengurut salasan 3 kali. Hale 3 kali. Jadi salasan akan 3 kali. Jadi 3 kali. Kemudian diurut, dakarnya itu diurut. Itu natar. Begini. Bi imraril yad, dan dengan melewatkan tangan ala asfalil qadib. Ala itu bimakna fi ya. Di bagian bawahnya qadib. Apa qadib? Qadib ini dakar. Qadib ini dakar. Jadi qadib ini apa namanya? Ya dakar lah. Kemaluan itu, tapi biasanya identik qadib ini urat bagian bawah. Dakar itu yang paling berfungsi kan urat bagian bawah. Di bagian bawah laki-laki itu yang paling berfungsi di situ. Jadi kalau naudzubillah ya, kalau seorang istri jahat mau nyembelih burung suaminya dari bawah, yang benar, bukan dari atas. Kalau dari atas cuma luka sedikit nggak masalah, tapi kalau dari bawah masalah besar itu. Karena apa namanya peralonnya itu ada di bawah itu kan, 2 urat besar itu qadib namanya. Jadi dibeginikan kalau habis kencing itu supaya airnya keluar semua. 3 kali ya. Wa in kunta fi sakhra, dan jika ada kamu yaitu di tempat di padang luas. Jadi bukan di jeding atau di WC, fab'ud, maka menjauhlah an ayunin nadhirin, dari matanya orang-orang melihat, dari pandangannya orang-orang yang melihat. Wastatir bi syai'in, dan bertutuplah kamu
bisyai'in dengan suatu, in wajadtahu jika menemukan kamu hu akan syai'. Wala takshif aurataka dan jangan membuka kamu aurataka akan auratmu qablal intiha sebelum sampai ila maudhi'il julus ke tempat duduk. Jadi yang dimaksud wala takshif aurataka qablal intiha ila maudhi'il julus sebelum sampai ke tempat duduknya itu untuk qadhil hajah. Jadi jangan lepas sarungnya atau pakaiannya. Afdalnya begitu. Kalau dalam WC, dalam WC sekarang banyak yang nggak pakai. Wala tastaqbili syamsa dan jangan menghadap kamu asyamsa akan matahari, walal qamara dan jangan akan bulan. Dalam qadhil hajah, di waktu qadhil hajah jangan menghadap ke bulan atau ke matahari. Wala tastadbirhuma dan jangan membelakangi kamu huma akan asyamsa wal qamar. Wala tastaqbilil qiblah. Jadi kalau terpaksa gimana ini? Ini menghadap kiblat nggak bisa. Membelakangi kiblat nggak boleh. Menghadap matahari nggak bisa. Menghadap bulan nggak bisa misalkan. Ini bagaimana caranya? Ya bertutup lah. Cari penutup. Berhalang lah kita itu dengan pohon besar atau apa gitu. Apalagi ada tembok, apalagi sekarang itu kan sudah bangunan sudah. Wala tastaqbilil qiblata wala tasdabirha dan jangan menghadap kamu akan kiblat dan jangan membelakangi kamu akan kiblat. Wala tajlis dan jangan duduk waktu qadhil hajah itu. Fi mutahaddatsin nas di tempat berbicaranya manusia. Mutahaddatsin nas artinya jangan qadhil hajah di tempat yang dimana di tempat itu biasa jadi tempat perkumpulan. Halte misalkan. Tahu halte, Mobi? Halte itu kalau di kota-kota besar itu ada tempat khusus di pinggir jalan raya itu dijadikan tempat untuk nunggu bis itu. Apa namanya? Bus stop. Iya, bus stop. Iya, bus stop. Tempat stopnya bis. Iya, bus stop itu. Nah, au fi dhillihim atau di naungan annas. Naungan annas misal di tempat mainan anak-anak itu di sebelahnya pondok itu kan ada pohon kersen itu kan, pohon ceres yang nyembeli sapi kemarin. Itu kan biasanya anak-anak main-main di situ. Nah, janganlah buang kotoran di situ. Kasihan anak-anak yang main itu, kasihan. Wala tabul fil ma'ir rakid dan jangan kencing kamu di dalam air yang menggenang rakit ini yang tidak mengalir lah. Seneng-neng jangan betul. Jadi jangan kencing kamu di dalam air ar-rakid yang tidak berjalan, yang tidak mengalir. Artinya walaupun banyak airnya, kalau sedikit ya jelas lah jadi najis semua. Misalkan ada kolam itu sudah ukurannya 10 kullah misalkan. Kita kencing di dalam itu tidak akan menajiskan. Tapi kalau airnya itu tidak mengalir, itu gampang bau nanti. Wala dan jangan tahta syajaratil musmira di bawah pohon yang berbuah. Jangan kencing apalagi BAB di bawahnya pohon yang berbuah. Wala fil juhri dan jangan fil juhri di dalam lubang. Ada lubang misalkan. Jadi ini misalkan iseng keluar pondok, di sebelahnya pondok itu misalkan di bawah pohon kersen itu ada lubang misalkan kecil itu kan kadang kan. Ada lubangnya tikus, ada lubangnya apa. Jangan kencing di lubang-lubang seperti itu. Kenapa? Ditakutkan lubang itu dihuni oleh saudara kita dari jin. Nanti diseltek itu pistolnya itu masalah nanti.
Kalau diseltek sendiri enggak masalah. Kalau diseltek jin nanti bengkok terus masalah. Wahdaril arda solbah. Wahdar dan hati-hatilah, artinya jangan. Artinya jauhilah. Artinya wahdar ini hati-hatilah. Al-arda akan bumi as-solbah yang keras. Wa mahabbar riyah dan tempat berhembusnya angin. Ihtirazan karena menjaga minar rasyas dari percikan. Artinya wahdar jangan sampai kencing di tempat yang tidak ada dulu itu, yang tidak berdebu. Jadi kalau bagusnya itu zaman dulu kencingnya di tempat yang ketika kencing air kencingnya langsung diserap. Kalau sekarang di WC semua sudah. Jadi seperti ini bisa terjadi, bisa kalau kita camping ya. Kita camping itu ke gunung misalkan. Jangan kita kencing di tempat hembusnya angin. Nanti air kencingnya balik kepada kita, nerjang kita nanti. Wattaki fi julusika, wattaki dan bersandarlah kamu. Nanti saya contohkan. Ittika ini asan du'ud kata orang Madura. Fi julusika di dalam dudukmu ala rijlil yusra, atas kaki yang kiri. Begini. Nah, ini ittika ala rijlil bersandar artinya apa koko aja yang Madura. Begini ya. Ini dikeataskan yang kanan. Kenapa begini? Karena kantong kemih, kantong kencing itu ada di sebelah kiri. Nah, begini. Wala tabul qa'iman dan jangan kencing kamu qa'iman hali berdiri illa an daruratin kecuali dari darurat. Karena darurat. Kalau darurat ya enggak apa-apa. Tapi sunnahnya tetap duduk. Kenapa tidak haram berdiri? Ya karena dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi pernah berdiri. Tapi itu karena wajma fil istinja dan kumpulkanlah di dalam istinja baina isti'malil hajar di antara memakai batu wal ma' dan air. Wa in aradta al-iktisar 'ala al-hajar dan jika ingin kamu al-iktisar akan meringkas, artinya meringkas ambil salah satunya 'alal hajar atas batu, fa 'alaika maka wajib atas kamu an tasta'milah. Akan memakai kamu salas ahjar. Akan 3 banyak-banyak batu tahiratin yang suci, munasyifatin lil ain yang membersihkan akan benda. Tamsahu biha yang mengusap kamu biha dengan salat ahjar, mahallan najwi akan tempat kotoran. Bihaitsu dengan sekiranya la tantakilul najasatu tidak berpindah apa najis an maudhiha dari tempatnya ya najasah. Wa kadzalika dan seperti itu juga tamsahul qadibah dan yaitu wa kadzalika dan seperti itu juga apa itu? yakni tamsahu biha mahallan najwi, tamsahul qadibah mengusap kamu al qadibah akan qadib fi 3 mawadhi'a Naam. Wa kadzalika tamsahul qadhiba akan qadhib itu pelanangan cara yang Madura. Dakar itu fi 3 mawadhi'a di 3 banyak-banyak tempat min hajarin daripada batu. Qadhib ini sebenarnya ini yang dimaksud di sini bagian bawah dakar. Karena ini dakar misalkan ya. Ini tidak ada dakar itu kencingnya yang ke atas kan. Pastinya bidrebi di bawah itu, ya. Fa in lam yahsulil inqa, maka jika tidak hasil apa membersihkan bi 3 ahjar dengan 3 banyak-banyak batu, fatammim maka sempurnakanlah khamsatan akan 5 au sab'atan atau 7 ila antungqa sampai antungqa dibersihkan ya najasah
bil autar dengan banyak-banyak ganjil. Nah, tungko dibersihkannya najasa bil autar dengan banyak-banyak ganjil. Artinya kalau 3 sudah bersih sudah selesai. Kalau enggak 5, kalau enggak 7, kalau enggak 9. Jadi fal itar mustahab, maka adapun ganjil, hitungan-hitungan ganjil itu mustahab yaitu sunnah. Wal inqa adapun membersihkan yaitu wajib. Yang penting bersih. Tapi tidak hanya cukup penting bagi kita, kita juga ikut sunnah. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan jangan istinja kamu, jangan berkela illa kecuali bil yadil yusra, dengan tangan yang kiri. Dengan tangan yang kiri. Jangan, kalau yang kanan itu jangan untuk megang-megang kemaluan, jangan. Tangan kanan itu untuk makan, untuk salaman dengan orang tua, dengan ulama, untuk salaman dengan saudara sesama muslim. Wa qul, dan bacalah indal farau, ketika selesai minal istinja, dari istinja, Allahumma, akan lafaz Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, sucikanlah akan hatiku, minan nifaq, dari kemunafikan. Allah. Jangan jadi munafik ya. Kita jujur saja. Jangan jadi orang munafik. Wasin farji, dan hasin ini bisa jagalah atau peliharalah, sucikanlah bisa juga. Wasin dan peliharalah farji akan farjiku minal fawahish, dari banyak-banyak zina. Dari banyak-banyak zina. Zina apa saja. Jadi kita kalau sudah istinja, ya ini Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wahsin farji minal fawahish. Wadlug yadaka ba'da tamamil istinja, dan gosokkanlah akan tanganmu ba'da tamamil istinja, sesudah sempurnanya istinja, bil ardi, di bumi, au bihautin, atau di dinding. Tsumma ughsilha, kemudian basuhlah ha akan yad. Artinya dulu, ini zaman dulu lagi ya. Zaman dulu kalau sudah istinja, dulu kan belum ada sabun, dibeginikan ke pasir supaya ya namanya mohon maaf, kotoran itu kan licin, kadang-kadang licin. Jadi kotoran itu kan licin. Jadi kalau digosokkan ke pasir atau debu, itu jadi licinnya hilang, kemudian dibasuh dengan air. Kalau sekarang sudah pakai sabun semua, ya. Pakai sabun semua. Kalau dulu ya sabun itu suatu yang mahal. Dulu itu sabun itu suatu yang sangat jarang sekali. Jadi pembahasannya luar biasa. Kalau sekarang pakai sabun semua sudah. Bahkan tidak cukup sabun. Pertama sabun ini, kedua sabun ini, ketiga sabun ini. Kalau di hotel-hotel itu ada pelembab, ada ini. Aduh, pokoknya ada antibakterinya, anti apa, banyak antinya sudah. Jadi subhanallah, sekarang penemuan-penemuan itu luar biasa. Kita sebagai umat Islam harus menggunakan perkara-perkara tersebut, benda-benda tersebut dengan benar. Kita syukuri penemuan-penemuan itu, ada sabun khusus istinja, ada sabun khusus wajah, ada sabun khusus ketiak, ada sabun itu, pokoknya semuanya ada. Ya kita gunakan, enggak apa-apa. Seperti itu kita bersyukurlah. Ada seperti itu. Jadi kita harus menggunakan sedemikian rupa supaya manfaat. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.